Mari kita lanjut lagi ke alur cerita Wu Ying San Qiandao, lanjut gasken. Semua orang benar-benar terdiam, bagaimana orang bisa begitu tidak tahu malu, dan mereka patuh ketika mereka bertemu dengan orang yang tidak tahu malu. Sepupu menikahi orang sepertimu, sungguh menjijikkan memikirkannya, kata Lin Qingshan. Rasa jijikmu bukan urusanku, dan aku tidak menjijikkan. Su Wuzu menjawab Lin Qingshan dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Ya, kamu bukan laki-laki, kamu hanya sampah. Sampah. Kamu tidak berani berpartisipasi dalam kompetisi. Karena Paman Qin Li menghargaimu, kamu hanya bisa terus merusak reputasi dunia. Keluarga Qin. Lin Qingshan mendengus. Metode agresif terlalu naif. Apakah seorang pria masih harus membuktikannya kepada Anda dapat mengubah kepribadian Anda dan menjadi seorang wanita terlebih dahulu? Su Wuzu tidak melihat ke belakang dan berjalan keluar. Lin Qingshan dan rombongannya memiliki wajah muram. Apakah ini masih Su Wuzu yang impulsif dan mudah tersinggung? Dia telah mengejeknya seperti ini di masa lalu, dan dia pasti meledak. Tapi sekarang dia terlihat seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, meninggalkan mereka tak berdaya, sayang sekali. Qin Yunji sedang marah kali ini. Tidak peduli berapa banyak hal menjijikkan yang dilakukan Su Wuzu, tidak semua keluarga Qin yang menyeka pantatnya untuknya. Jangan membicarakan hal-hal binatang tadi malam. Sumpah yang dia buat ini akan membuat keluarga Qin bercanda. Rentetan lelucon ini cukup membuat gengsi keluarga Qin turun. Jika itu di masa lalu, itu tidak lain hanyalah rasa malu, tetapi sekarang keluarga Qin terganggu oleh masalah internal dan eksternal, dan reputasi turun drastis, masalahnya akan serius. Akumulasi emosi Qin Yunji meledak secara langsung. Tentu saja kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, bagaimanapun, demi ayahmu. Ayahku tidak akan melakukan apapun padamu. Bahkan jika kamu brengsek lagi, bukan berarti kamu akan menikahi saudara perempuanku. Anda tidak akan berpartisipasi kali ini. Dabi, itu hanya untuk kehilangan 10.000 tael perak Anda, biarkan keluarga Qin menjadi lelucon, dan biarkan saudara perempuan saya menjadi lelucon. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Anda kehilangan keluarga dan kehilangan muka untuk pertama kalinya. Su Wuzu, yang sedang keluar, berhenti dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Qin Yunji. Ketika Qin Yunji diawasi oleh Su Wuzu, dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lihat? Lagi pula kamu tidak peduli dengan uang dan wajah. Sebaiknya kamu menjadi brengsek, dan ayahku akan menyerah sepenuhnya. Baru saat itulah Su Wuzu ingat bahwa dia bertarung melawan Xie Guangping dan bertaruh dengannya. Mengambil bisnis keluarga Su sebagai taruhan, bertaruh bahwa dia bisa mendapatkan tempat di kompetisi tahun ini. Meskipun Su Wuzu adalah pecundang, keluarga Su juga merupakan keluarga kaya, dan keluarga itu tidak sepenuhnya dikalahkan. Hanya saja Qin Li, yang dikalahkan, tidak tahan, dan secara paksa membantunya menjual bisnis keluarga, dan mendapatkan 10.000 tael perak untuk membantunya menyegelnya. Untuk waktu yang lama, makanan Su Wuzu dimiliki oleh keluarga Qin, dan dia lupa uang untuk sementara waktu. 10.000 tael perak, berapa banyak cairan yang ditelan mangkuk hitam itu? Bagaimana bisa kekayaan yang begitu besar menjadi murah bagi orang lain? Saya tiba-tiba berpikir, bagaimana mungkin sumpah yang saya buat tidak benar? Saya harus pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Su Wuzu berkata dengan sungguh-sungguh, hukuman Tuhan, anjing jahat, itu terlalu menakutkan, saya takut. Lin Qingshan dan rombongannya lamban. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengatakan begitu banyak. Kata-kata suam-suam kuku Qin Yunji membuat Su Wuzu berubah pikiran. Rutinitas macam apa ini? Adapun ketakutan Su Wuzu akan kutukan ilahi bah, dia tidak terlihat kagum sama sekali. Jika Anda benar-benar berani pergi, ada sedikit rasa malu bagi keluarga Qin untuk dipukuli sampai mati, dan mereka juga senang. Su Wuzu, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dia hanya memikirkan satu hal: perak tidak boleh hilang, itu miliknya. Dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih mendesak, dan kekuatannya terkait dengan uangnya. Perak tidak hanya dapat digunakan sebagai logam untuk meningkatkan kekuatan, tetapi juga membutuhkan uang untuk bertahan hidup di dunia ini. Dalam situasinya saat ini, dia dapat diusir dari rumah Qin kapan saja, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa uang? Jika Anda memiliki uang dan kepercayaan diri, ketika Anda menang, mintalah uang pada Qin Li, dan Anda tidak harus bergantung pada orang lain untuk menjalani kehidupan menantu yang bermartabat.
Beli rumah, hiasi dengan indah, dan jalani hidup yang hangat dan nyaman. Jadi Su Wuzu akan mengais beberapa logam lagi di aula seni bela diri, dia perlu menemukan lebih banyak logam untuk meningkatkan wilayahnya. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat Ye Qingmou, dia berdiri di sana, lekuk tubuhnya bergelombang, kakinya yang indah ramping dan lurus, terhubung ke pinggangnya yang ramping, lekuk tubuhnya seksi dan menyentuh, dan kecantikannya mencekik. Su Wuzu tertegun sejenak, tetapi dia tidak berharap dia mengambil inisiatif untuk menemukannya. Su Wuzu tidak menghindar dan berjalan ke arahnya. Qin Qingmou dan Su Wuzu berjalan di sepanjang jembatan rumah Qin satu demi satu, keduanya sangat tenang, sampai mereka mencapai kamar kerja Qin Qingmou, tak satu pun dari mereka berbicara. Kamar kerja Qin Qingmou adalah suite, dan ruang luar penuh dengan buku, lapis demi lapis, sebagian besar puisi. Di tengah buku, ada dua kursi malas dan kursi rotan yang sangat halus. Memasuki ruangan, Qin Qingmou duduk di kursi rotan. Su Wuzu duduk di kursi malas dan menunggu mata Qin Qing berbicara, setelah menunggu beberapa saat, dia masih tidak melihat pembukaannya. Su Wuzu tidak terburu-buru, mengambil sebuah buku di sebelahnya, berbaring di kursi malas, dan membolak-balik pilihan puisi ini. Meskipun pendahulunya Su Wuzu memiliki lamunan untuk masuk Taoisme dengan sastra, pada kenyataannya, ia memiliki sedikit tinta di dadanya, dan ia tidak memiliki bakat untuk belajar sastra. Tapi sekarang Su Wuzu, yang dulunya tinggal di rumah tanah, mengembangkan kebiasaan membaca yang baik, terkadang membaca selama sehari. Meskipun puisi ini tidak sebanding dengan puisi Tang dan puisi Song, tetapi juga memiliki gaya yang berbeda, Su Wuzu juga menarik untuk dibaca. Qin Qingmou juga menunggu Su Wuzu untuk berbicara, tetapi dia tidak melihat Su Wuzu berbicara untuk waktu yang lama. Dia melihat ke samping dan melihat bahwa dia sedang memegang buku dengan senang hati dan anggun. Qin Qing bingung, ini benar-benar berbeda dari Su Wuzu yang dia ingat. Kapan Su Wuzu tenang dan membaca buku yang paling penting adalah, sepanjang jalan, dia diam dan tidak berbicara. Anda tahu, di masa lalu, ketika dia melihat dirinya sendiri, dia selalu ingin memutar otak untuk menyenangkan dirinya sendiri, membuat banyak keributan. Qin Qingmou berpikir bahwa Su Wuzu berpura-pura, jadi dia tidak berbicara. Dengan pemahamannya tentang Su Wuzu, dia tidak bisa berpura-pura lama. Lebih dari 1 jam kemudian, Su Wuzu sudah mengganti buku di tangannya, dan dia masih menonton dengan tenang. Bagaimana dengan buku ini? Qin Qingmou bertanya dengan aktif. Tidak buruk, saya sangat suka ungkapan, ketinggian air kolam rata dalam hujan, dan cermin bersinar di atap. Jawab Su Wuzu. Qin Qing tertegun sejenak, tetapi dia benar-benar melihatnya dengan serius. Dalam buku ini, favoritnya juga adalah puisi di kolam renang setelah hujan. Jangan ambil hati, ini adalah tipuan Xie Guangping untukmu. Qin Qing memandang Su Wuzu dan berkata. Dia tahu bahwa Su Wuzu sangat menyukainya, jenis yang sangat dia sukai. Lakukan segala macam hal untuk menarik perhatiannya, untuk menyenangkannya. Dia belajar sastra, dia mengikuti sastra. Hanya saja bakatnya terlalu buruk, dan dia tidak bisa tenang. Tapi dan saya tidak memiliki pengetahuan diri, setelah belajar puisi dan menghafal sebuah artikel, saya merasa bahwa saya berbakat dan akan segera memasuki Tao. Dengan cara yang sama, Su Wuzu terlalu posesif dan tidak mengizinkan siapapun untuk memukulnya. Karena hal inilah Xie Guangping merangsang Su Wuzu dan membuatnya bersumpah dan bertaruh. Ah, tidak apa-apa, mari kita coba. Su Wuzu berpikir dalam hati bahwa saingan terkuat dari keluarga bangsawan adalah Alam Hautian. Dia tidak perlu takut jika dia menelan lebih banyak logam. Yang terpenting, untuk uangnya. Qin Qingmou berpikir bahwa Su Wuzu masih iri dengan gagasan Xie Guangping tentang dia, dan ingin memperjuangkannya, dan membujuk saya sudah menikah dengan Anda, Xie Guangping tidak memiliki kesempatan untuknya, dan saya tidak seperti orang itu juga. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, kata Su Wuzu. Qin Qing sedikit mengernyit, masih sangat keras kepala. Anda tidak tahu bahwa jika Anda berperang dengan karakter Anda mungkin terbunuh. Lupakan saja, dia selalu tidak patuh dan egois. Bisakah kamu memberiku penjelasan mengapa kamu harus melakukan hal seperti itu kemarin? Mata dingin Qin Qing menatap Su Wuzu. Meski dipaksa menikah, namun pada malam pernikahan suaminya, dia naik ke ranjang sahabatnya dan mengunjungi rumah bordil, siapa yang tahan menghadapi hal seperti itu?
Su Wuzu ingin mengatakan bahwa Lin Qingqi mengundangnya ke kamarnya, tetapi dia membuka mulutnya dan masih tidak mengatakannya. Orang-orang adalah sahabat, dan jika mereka mengatakan ini, orang lain tidak akan mempercayainya, dan mereka akan berpikir bahwa mereka melalaikan tanggung jawab mereka. Tidak bisa menjelaskannya. Misalnya, mengapa Lin Qingqi menariknya ke dalam ruangan? Dia adalah orang yang terkenal jahat, bukankah Lin Qingqi menyukainya? Apakah tidak ada penjelasan? Qingqi menutup matanya, dan dia sangat kecewa pada Su Wuzu. Awalnya, dia siap menerima takdir. Tapi, bagaimana mungkin orang yang terobsesi dengan seks membuatnya menerimanya? Bahkan jika seseorang adalah sampah, dia harus memiliki garis bawah. Celadin menangis padaku kemarin, dan aku tidak ingin mengatakan apa-apa tentangmu. Kamu adalah suamiku, dan ini telah menjadi kenyataan. Di masa depan, kamu masih akan menjadi penguasa keluarga Qin, tapi aku harap kamu tidak akan sama seperti sebelumnya. Adapun Anda dan saya akan berkonsentrasi mempelajari sastra di masa depan, dan saya khawatir saya tidak akan dapat memenuhi tanggung jawab istri saya. Qingqi bertanya kepada Su Wuzu, apakah kamu mengerti maksudku? Dimengerti hanya saja semua orang akan tidur di ranjang terpisah di masa depan. Su Wuzu telah melihat terlalu banyak pasangan berselisih di bumi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Melihat dia mengatakan tidur secara langsung, wajah cantik Qingqi diolesi dengan lapisan blush on. Biarkan saya mengingatkan Anda lagi, Dabi, jangan pergi untuk berpartisipasi, itu sangat berbahaya, kata Qingqi Mou. Tidak masalah, aku akan segera menjadi lebih kuat. Su Wuzu menjawab dengan santai. Masih merasa begitu baik tentang diri saya sendiri, sombong dan tidak mampu mengenali diri saya sendiri. Qingqi Mou menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Su Wuzu berjalan keluar dari kamar kerja Qingqi, berpikir tentang cara mendapatkan beberapa logam, ketika dia melihat beberapa pelayan berjalan dengan sebuah kotak berisi pedang. Ini membuat mata Su Wuzu tiba-tiba menyala. Ini semua kultivasi. Dia dengan cepat menghentikan semua orang dan berkata, tunggu. Beberapa pelayan dihentikan oleh Su Wuzu, sedikit mengernyit, tetapi mereka hanyalah pelayan rendahan, dan mereka sama sekali tidak berani melawan Su Wuzu. Apa yang kamu lakukan? Su Wuzu bertanya-tanya apakah dia bisa memeras beberapa. Tuan Qin meminta kami untuk memberinya senjata terbaru untuk dilihat. Pelayan itu menjawab, Paman Qin, mengapa kamu ingin melihat ini? Su Wuzu merasa bahwa orang-orang ini menggunakan Qin Li untuk menekannya. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, meraih kotak-kotak ini, dan mengeluarkan pedang panjang. Masing-masing pedang panjang ini memiliki kualitas yang sangat baik, jauh melebihi pedang di gudang senjata. Untung, mangkuk hitam itu pasti lebih baik daripada pedang besi itu ketika ditelan. Su Wuzu bergumam pada dirinya sendiri, melambaikan pedang panjang di tangannya. Selama ayunan, tanpa dorongan Su Wuzu, niat pedang yang tercetak di kedalaman jiwa bergerak bersamanya dan menembus ke dalam pedang, membuat pedang itu sedikit lebih keras. Beberapa pelayan melihat Su Wuzu mengambil pedang dan mengayunkannya, dan mereka menatap Su Wuzu dengan saksama. Yang ini tidak memiliki karakter, dan mungkin mereka ingin mengambil pedang ini dan menukarnya dengan uang. Untuk disia-siakan. Keluarga Mao dan Li menghasilkan pedang dengan kualitas yang lebih baik, dan keluarga Qin kami ditindas karena hal ini. Oleh karena itu, Tuan Qin menginstruksikan para pembuat pedang untuk meningkatkan kualitasnya. Kumpulan ini adalah kumpulan pedang baru, dan saya akan menunjukkannya kepada Tuan Qin. Pelayan menghadap Su Wuzu, dia berkata, Tuan Qin masih menunggu kami, Su. Paman, apakah Anda membiarkan kami pergi dulu? Benarkah apa yang diinginkan Paman Qin? Su Wuzu bertanya dengan curiga. Dia memiliki sepasang pedang di tangannya dan ingin mengambil kesempatan untuk mengambilnya, tetapi orang-orang ini menatap terlalu dekat, dan dia tidak bisa memulai. Tuan Qin sedang terburu-buru, jawab pelayan itu. Menatap Su Wuzu saat berbicara, membuatnya sangat tidak senang, mata seperti apa yang mereka miliki, apakah mereka masih bisa mencuri pedangmu? Ada apa? Menatap begitu keras, aku tidak bisa memulai. Aku ingin keduanya. Melihat Su Wuzu tidak bisa ikut, dia mengambil dua dari mereka secara langsung, terlepas dari apa yang dipikirkan orang-orang ini, ambil saja dan pergi. Beberapa orang ingin menghentikan Su Wuzu, tetapi melihat Su Wuzu keluar dari kamar wanita, dia tidak berani menghentikannya, jadi dia hanya bisa melihat Su Wuzu pergi.
Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Ye, tapi dia meninggalkannya di rumah Qin. Ngengat, mengapa menyimpannya? Keluarga Qin khawatir tentang masalah internal dan eksternal, tetapi dia masih bermain-main. Dia harus menyia-nyiakan 2 pedang dengan imbalan uang. Hei, aku tidak tahu dari mana keluarga Mao dan Li mendapatkan pedang yang memelihara Jianyi. Sulit bagi kita untuk membandingkan pedang ini. Ya, bisnis senjata diambil, dan keluarga Qin tidak jauh dari jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saja pedang kita juga bisa dipelihara dengan niat pedang. Terima kasih Kak.